memantau pergerakan 3 mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19 terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PT KD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, lalu diamankan oleh tim. Sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini. Artinya tentu ini menjadi catatan besar. Selamat malam pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan eksekusi lahan. Ironisnya, kasus ini terjadi di tengah upaya negara meningkatkan kesejahteraan hakim melalui kenaikan gaji hingga 280%. Pemirsa, perkara berawal pada tahun 2023 saat Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan PT Karabadigdaya dalam sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di kawasan Tapos, Depok. Putusan tersebut bahkan telah berkekuatan hukum tetap usai melalui proses banding hingga kasasi. Pada tahun 2025, PT Karabadigdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan, namun hingga Februari permohonan tersebut tidak kunjung diterbitkan, sementara pihak masyarakat tengah mengajukan peninjauan kembali. Pada kondisi inilah, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diduga meminta jurusita bernama Yohansyah untuk menjadi perantara dengan pihak perusahaan. Pertemuan dengan Head of Corporate Legal PT Karabadigdaya Berliana pun terjadi membahas mengenai waktu eksekusi sekaligus court fee percepatan. Dari permintaan awal 1 miliar rupiah disepakati angka 850 juta rupiah. Usai kesepakatan tercapai, Wakil Ketua PN Depok menyusun resume eksekusi sebagai dasar bagi Ketua PN Depok untuk menetapkan eksekusi pada 14 Januari 2026. Setelah eksekusi berhasil dilaksanakan, penyerahan uang pun diaminkan. Februari 2026, Berliana menyerahkan uang 850 juta rupiah di sebuah arena golf. Uang tersebut diduga bersumber dari pencairan cek dengan invoice fiktif. Kini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Jurusita PN Depok, serta Direktur Utama dan Head of Corporate Legal PT Karabadigdaya. Pemirsa, di saat negara berupaya menjamin kesejahteraan hakim, mengapa praktik transaksional di lembaga peradilan masih saja terjadi? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue OTT Hakim Depok ironi di saat gaji naik 280%. Dan untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir di Studio Metro TV sejumlah narasumber. Sudah hadir Guru Besar Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Binsar M. Gultom, sekaligus hakim yang pernah menangani kasus kopi bersianida. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV, dan juga kemudian telah hadir anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, Bapak Abdullah. Selamat malam, Pak Abdullah. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga sudah bersama kami mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Siap. Oke, dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bapak Budi Prasetyo. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Binsar, Pak Abdullah, dan juga Mas Yudi. Apa kabar semuanya? Ya, selamat malam juga, Baik, Bapak. saya akan mulai diskusi dari Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, sudah berapa lama sebetulnya KPK memantau kasus yang melibatkan Hakim PN Depok sampai akhirnya kemudian melakukan OTT dan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, baik Mbak Fitri. Tentu untuk berapa lamanya kami tidak bisa menyampaikan karena itu memang informasi yang tertutup, karena itu bagian dari strategi teman-teman di penyelidikan. Namun yang pasti Mbak Fitri bahwa perkara ini bermula dari laporan aduan masyarakat. Sehingga dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi bahwa
kontribusi konkret dari masyarakat kemudian bisa berujung peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di institusi Pengadilan Negeri Depok. Tentu kalau kita bicara pemberantasan korupsi, maka kemudian kita tidak hanya berhenti dalam penanganan perkara ini saja, namun agar pemberantasan korupsi itu betul-betul bisa mengangkat akar permasalahan, baik pada sisi PN Depok maupun sisi PT KD ya, yang juga merupakan BUMN di ekosistem Kementerian Keuangan, maka kemudian kami berharap kedua ekosistem institusi ini kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan ke depannya. Dan tentunya kami juga menyampaikan apresiasi juga Metro TV mengangkat isu ini ya. Terlebih kita akan bicara ke depannya bagaimana upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya mitigasi supaya tindak pidana korupsi di sektor peradilan ini tidak kembali terulang. Mungkin itu Mbak Fitri sebagai awalan. Baik, Pak Budi, mengenai penyerahan uang ratusan juta atau sekitar 850 juta rupiah yang bersumber dari invoice fiktif, ini mengenai apakah pola baru atau sebuah modus lama yang kembali berulang? Ya, terkait dengan pencairan fiktif dari suatu perusahaan, ini juga kami temukan di beberapa peristiwa tertangkap tangan lainnya. Karena memang perusahaan sebagai pihak penyuap tentu juga butuh evidence untuk mengeluarkan sejumlah uang, di mana uang itu dibutuhkan untuk praktik suap yang dilakukan dalam konteks kali ini untuk PN Depok. Tentu juga suatu perusahaan tidak bisa serta-merta mencantumkan secara detail ya bahwa uang ini untuk suap tersebut, tapi kemudian dikamuflase pakai layering terkait dengan invoice fiktif yang kemudian dikeluarkan dan dicairkan di bank, kemudian dari pencairan uang itulah yang kemudian digunakan sebagai instrumen suap atau instrumen meeting of mind-nya dari PN Depok dengan PT KD sebagai pihak penyuapnya, begitu Mbak Fitri. Oke, Pak Budi, ini Ketua Hakim PN Depok sendiri kan baru menjabat sekitar 8 bulan. Apakah kemudian KPK nanti juga akan mengusut ataupun memperdalam apakah kemudian ada tidaknya keterlibatan pimpinan PN Depok sebelumnya misalnya? Ya, yang pertama tentu KPK kita akan fokus dulu terkait dengan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kemudian untuk melengkapi fakta-fakta yang sudah dikumpulkan dalam proses penyelidikan dan 1 kali 24 jam yang kemudian KPK menetapkan pihak-pihak tersebut sebagai tersangka, maka kemudian nanti KPK terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lain untuk menjelaskan. Karena tindakan suap yang dilakukan oleh PT KD kepada PN Depok ini pada fase eksekusi lahan. Tentu kita akan melihat ya tahapan-tahapan sebelumnya, gitu ya. Ketika sengketa itu diajukan, kemudian bagaimana proses di tingkat pertama, tingkat kedua di PT-nya, kemudian tingkat di kasasinya seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan melihat ya. Karena kalau sebetulnya kita lihat ketiga putusan tersebut, ketiganya memenangkan PT KD atas sengketa dengan masyarakat tersebut. Sehingga tentu kami juga menyayangkan terjadinya praktik suap untuk mendorong percepatan atau proses akselerasi terhadap sengketa yang seharusnya juga bisa segera dilakukan oleh PN Depok ketika sudah ada putusan tersebut. Namun demikian kita melihat memang ada meeting of mind dari kedua pihak, yaitu PN Depok dan juga PT KD. PT KD berkeinginan untuk segera memanfaatkan lahan karena memang akan segera digunakan untuk kegiatan usaha. Karena PT KD ini kita ketahui salah satu badan usaha di bawah Kementerian Keuangan yang memang concern di sektor pengelolaan aset dan juga di hunian. Sehingga memang kebutuhan lahan itu mungkin cukup tinggi ya dan cukup mendesak, sehingga dengan kebutuhan itu maka kemudian KD ini melakukan suap dan di sisi lain PN Depok juga kemudian kepala PN dan juga wakil kepala PN ya meminta saudara YOH ini yang selaku jurusita untuk menjadi pintu masuk komunikasi yang menjembatani dua kepentingan dari PT KD dan juga PN Depok tersebut, begitu.
Mbak Fitri. Baik, Pak Budi, saya akan kembali ke studio dulu. Saya akan ke Prof. Binsar. Prof, Anda sebagai hakim yang memiliki pengalaman puluhan tahun. Ini apabila kita lihat fenomenanya OTT KPK terhadap hakim terjadi pada saat kemudian sudah ada kebijakan kenaikan tunjangan mulai Februari ini. Sebetulnya kan harapan awalnya adalah kesejahteraan yang memadai akan berbanding lurus dengan komitmen dan integritas hakim. Tapi ternyata tidak itu yang terjadi. Tanggapannya, Prof? Ini perlu diketahui dulu ya, terkait dengan kenaikan gaji 280% oleh Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo. Betul, berdasarkan PP nomor 94, kalau nggak tidak salah tahun 2025. Gaji terendah daripada hakim Pratama itu 61,5 juta per bulan, sedangkan gaji tertinggi di Ketua Pengadilan Tinggi itu sekitar 110,5 juta per bulan. Namun walaupun jumlah gaji itu begitu fantastis, itu bukan serta-merta meredam atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di tubuh peradilan, khususnya para hakim. Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah kultur apa tidak, tapi yang pasti tanpa ada rasa takut kepada Tuhan, seorang hakim, dan tidak ada roh kuasa Allah berada di dalam pribadinya, berapapun jumlah gaji itu tidak akan bisa berguna buat dia. Ya, jadi karena itulah untuk menjadi hakim itu harus ada suatu iman yang kuat. Dengan kekuatan iman melalui kuasa Roh Kudus tadi, Roh Allah tadi, ini akan terhindar dia dari berbagai godaan, berbagai hantu belau yang menggerogoti baik putusannya maupun pelaksanaan eksekusi yang terjadi ini loh. Baik, Prof, jika tadi Anda katakan kenaikan berapapun tidak akan merubah perilaku koruptif, artinya akar masalah persoalan integritas hakim itu apa? Betul sekali. Inilah yang menjadi persoalan integritas daripada hakim itu sendiri, dan dia tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri untuk menegakkan integritas itu tanpa didukung oleh pengawasan melekat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku pengawasan internal dan pengawasan eksternal Komisi Judisial. Nah, dalam hal ini Komisi Judisial sengaja dibentuk oleh pemerintah, tidak lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran, harkat, martabat daripada hakim. Tujuannya semua, mohon izin ini kepada Komisi Judisial, supaya tidak terjadi ya permainan korupsi atau perbuatan tercela. Akan tetapi ini ternyata belum begitu maksimal. Belum maksimal dilaksanakan. Yang seharusnya Komisi Judisial di sini harus terjun ke lapangan untuk memantau setiap perkara-perkara yang terjadi di berbagai pelosok tanah air, khususnya perkara-perkara yang menarik perhatian. Jadi jangan setelah sudah tertangkap tangan seperti ini, lalu sibuk dengan mencari telah melanggar kode etik, sidang majelis kehormatan hakim. Ini percuma, sudah jelaslah kalau sudah tertangkap seperti ini, itu harus dijatuhi hukuman setimpal. Ya. Baik, Pak Abdullah, dari DPR sendiri melihat fenomena seperti ini seperti apa? OTT KPK di tengah kemudian negara berupaya mensejahterakan hakim. Tapi sebentar lagi, saya masih mengkaitkan dengan OTT daripada KPK. Kita boleh berikan Pak Abdullah untuk waktu untuk berbicara. Karena belum menjawab apa yang dikatakan oleh juru bicara KPK tadi. Bagaimana ini? Boleh, silakan. Jadi begini, KPK pun di sini, ya ternyata setelah saya perhatikan, ya di pasal 6 huruf A. Undang-undang tindak pidana korupsi. Itu ada model pencegahan. Ya, pencegahan dalam artian ada
deputi pencegahan juga. Oke. Yang seharusnya orang ini, KPK ini, mohon maaf ini pihak KPK bukan mencampuri ini, saya bukan membela siapapun di sini, tetapi kalau memang sudah tahu tadinya itu sudah terpantau bahwasanya Ketua Pengadilan Negeri Depok dan pengadilan wakilnya melakukan berbagai bargaining, alangkah baiknya ini sebagai bagian daripada pencegahan, memonitornya itu, menyampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung atau kepada Komisi Yudisial. Sehingga tidak sampai terjadi OTT seperti ini kan criminal justice system yang sudah terbangun selama ini rusak. Ibarat penjaga ini loh, portal busway. Baik Prof. Di sini tidak ditutup awal, tapi di akhirnya dijajah. Ini sama dengan menjebak hakimnya ini loh. Saya bukan membela hakimnya di sini ya. Baik, tapi ini kita harus fair ya. Kita akan tanyakan tanggapan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan tanyakan tanggapan terhadap Pak Abdullah dan juga Mas Yudi, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Abdullah, ini mengenai respon dari DPR seperti apa mengenai penangkapan atau OTT hakim yang terjerat korupsi di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Apakah artinya kesejahteraan ditingkatkan ini tidak menyentuh akar masalah mengenai integritas hakim? Bagi kita Komisi 3 ini kejadian yang sangat ironis ya. Satu, ini kegagalan individu atau oknum ya. Artian sebagai perwakilan Tuhan atau tangan Tuhan harusnya punya independensi dan netralitas yang terjaga, dalam artian tidak dengan kenaikan gaji sefantastis itu harusnya menekan godaan korupsi kan. Tapi kan kebalik, hati nurani Pak Prabowo itu kan ini terjadi setelah ada terbongkarnya Zahro Frikat, ya kan, mafia peradilan dengan tumpuk uang segitu kan. Ini ada apa? Akhirnya dinaikkan gajinya kan. Oleh karena itu harapannya menekan godaan korupsi. Kedua, sistemnya gimana? Sistemnya pengawasan toh, pengawasan itu sudah betul-betul menjaga dari korup atau tidak. Pengawasan internal, eksternal, itu yang memang harus kita fokuskan. Dalam artian ketika memang sistem ini bagus tapi individunya serakah itu penyakit yang nggak bisa kita deteksi. Ini sebetulnya oknum dari individu atau sebetulnya habitus ataupun kultur menurut Pak Abdullah? Kalau bicara kultur saya lebih paham Prof. Kalau saya melihat ini memang individu yang serakah, dalam artian berapapun gajinya ketika serakah itu kan nggak bisa. Bagaimanapun sistemnya ketika serakah, misalkan serakah bisa diantisipasi dengan apa? Ilmu pengetahuan. Semakin pinter semakin tahu celah. Pengalaman misalkan, semakin berpengalaman, semakin tahu pintu masuknya. Nah itu bagaimana? Ini yang membuat celah pintu korupsi ini menjadi tidak pernah tertutup. Tadi saya bilang, individu serakah itu tidak bisa diredam dengan faktor eksternal. Karena ya itu, serakah itu ya hati, makanya nurani, iman tadi yang kata Prof. Ketika sistemnya, memang kita lihat sistemnya seperti apa, kalau kita pengawasannya belum ketat atau terlalu longgar, akan coba kita benahi kan. Sekarang kita lagi bahas reformasi polisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, oleh karena itu ini momentumnya. Bagaimana celah-celah ini terjadi. Jangan cuma pengawasan itu di pasca, perannya juga harus. Mitigasi pencegahan. Pra masuk berkas ke pengadilan itu bagaimana. Ketika berjalannya proses pengadilan itu juga harus diawasi. Putusannya juga harus diaudit. Nah, itu yang memang mungkin bisa kita terapkan untuk mempersempit gerak korupsi. Oke, baik Mas Yudi, untuk masalah OTT ini tidak hanya kemudian menjadi sorotan publik karena ini dilakukan setelah ada peningkatan kesejahteraan hakim, tapi ini kemudian yang di OTT juga adalah mulai dari ketua dan juga wakil ketua juga ikut di OTT seperti itu. Bagaimana sebagai mantan penyidik KPK melihat fenomena ini? Ya, dari pengalaman saya menangani kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan hakim, ya baik operasi tangkap tangan maupun penyelidikan terbuka, tidak ada kasus korupsi yang terjadi peradilan itu mainnya sendirian. Pasti bersama-sama
atau dalam tanda kutip berjamaah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa mereka punya peran masing-masing. Hakim ya mereka berada di kantor. Bahkan kalau Mbak Fitri lihat, Pak Hakim juga lihat kan dilarang bertemu dengan hakim, ya kan, pihak perkara. Itu kan di kantor, tetapi di luar yang ketemu panitera. Ya kan, makanya pasti pasangan ketika ada hakim tertangkap, paniteranya juga. Ya karena panitera lah yang kemudian melakukan negosiasi mau apa. Dan ingat loh Mbak Fitri bahwa sebenarnya kan banyak kasus ya. PN Depok itu adalah salah satu PN yang menjadi favorit gitu ya sebelum pindah ke Jakarta gitu ya. Tapi di situ kan banyak sengketa-sengketa tanah. Dan memang sekali lagi mereka juga melihat bahwa nggak semua perkara bisa diduitin. Nah itulah peran panitera di sini, bahwa mereka diutus untuk bertemu dengan pihak berperkara ada duitnya atau tidak. Ketika ada duitnya, bertemulah meeting of mind di antara mereka. Dan yang paling menarik adalah saat ini kan KPN, WKPN. Ya artinya dua pucuk pimpinan ketika terlibat dalam satu masalah itu bagaimana? Padahal seharusnya kan salah satu menjadi whistleblower, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya ada suasana kebatinan di antara mereka bahwa kita ini sama kok suka uang, kan begitu. Ada suasana, kan ada chemistry gitu. Ya dan ini kan juga terjadi di pengadilan lain. Kita sebelumnya nggak ada efek jerak. PN Jaksel, kemudian PN Surabaya, pasti akan terjadi lagi. Dan bagi saya saat ini yang paling menarik adalah bahwa ini kan baru di putusan untuk eksekusi. Tadi jubir KPK Mas Budi sangat bagus sekali ya. Memang tidak ada perkara OTT tidak berkembang. Tentu nanti akan disisir oleh penyidik KPK mulai dari hulu sampai hilir. Akan diperiksa mulai dari PN, ya kan, PT sampai Mahkamah Agung seperti apa. Termasuk artinya arahnya seperti itu akan dilakukan oleh KPK menurut Anda. Betul, arahnya karena apa? Karena kalau kita lihat ya PT-nya aja berani membayar 850 juta hanya untuk mendapatkan surat perintah eksekusi. Bagaimana putusan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika mereka melayering dalam invoice fiktif di perusahaannya. Tapi itu kan hanya dugaan kan, Pak? Ya memang kan semuanya dugaan, Prof. Gitu kan. Nanti peran KPK yang akan buktikan. Itu mungkin masuk ke PT, ke AMA itu perlu mungkin diralat. Ya itu nggak diralat, kan tadi juru bicara sudah ngomong, Prof. Ya kan akan berkembang. Ya makanya saya bilang berkembang pasti akan diperiksa kalau berkembang. Nah, kembali lagi kepada masalah bagaimana caranya KPK pun juga saya pikir juga akan melakukan audit ya terhadap keuangan perusahaan tersebut. Akan dilihat mana saja invoice-invoice yang memang fiktif, yang nggak ada hanya sebagai layering untuk kemudian menjadikannya itu sebagai uang suap, atau kemudian ada pengadaan-pengadaan fiktif seperti misalnya kasus BJB ketika iklannya ya itu sekitar 400 miliar, ternyata harganya hanya 200 miliar. Jadi saya pikir ini akan sangat menarik dan akan berkembang, dan tentu yang dilakukan sekarang adalah keberanian KPK untuk berani mengembangkan kasus ini, Mbak Fitri. Pak Budi, tanggapannya mengenai keberanian KPK untuk mengembangkan kasus ini, strategi ke depannya arah penyidikan akan seperti apa sebetulnya, Pak Budi? Ya, tentunya selaras tadi apa yang disampaikan sama Prof, Pak Abdullah dan juga Mas Yudi ya, bahwa dalam pemberantasan korupsi kami selaras antara upaya-upaya penindakan dan juga pencegahan, bahkan kami lengkapi dengan upaya pendidikan. Sebelum perkara ini, kami sekitar tahun 2020 juga melakukan kajian pada aspek pencegahan terkait dengan integritas di sektor peradilan. Kami memang menemukan beberapa catatan dan temuan yang kemudian kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk soal rekomendasi. Kalau kita bicara akar permasalahan korupsi, setidaknya ada dua, yaitu individu dan juga sistem. Itu yang kemudian penting untuk kemudian kita lakukan intervensi. Bicara sistem, maka KPK mendorong adanya transparansi sebuah proses dari peradilan tersebut. Jadi ada beberapa SOP, beberapa SLA yang kemudian tidak transparan. Dengan begitu publik nggak bisa melihat sebetulnya apakah ini sudah waktunya untuk dilakukan eksekusi atau belum. Nah itu yang kemudian membuka celah, membuka ruang adanya pertemuan kepentingan dari pihak swasta atau pihak BUMN di sini.
Nah, yang kemudian kedua terkait dengan individu. Nah, kita penting juga bahwa ketika sistem itu sudah bagus, maka tetap dibutuhkan orang-orang di belakang sistem itu juga punya karakter integritas yang kuat. Karena kalau sistem yang bagus, tapi orangnya tidak kita barengi dengan penguatan karakter-karakter yang anti korupsi, maka tetap saja akan mencari celah untuk kemudian bisa melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga penegakan kode etik, kemudian pengawasan tadi sebagaimana disampaikan Pak Abdullah, itu penting. Jangan hanya jangan hanya di akhir saja, tapi mulai dari awal itu harus dilakukan pengawasan. Nah, seharusnya seorang kepala atau ketua PN ini berfungsi di situ sebagai pengawas juga bagaimana proses bisnis yang berjalan di pengadilan negeri. Namun sangat disayangkan ketika ketua PN justru masuk ke dalam rantai meeting of mind dari PN Depok dengan pihak PTKD tersebut. Yang kemudian tadi Mas Yudi menegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi pasti tidak sendirian, ya. Ada pembagian peran. Nah, di kasus ini kita melihat ketua PN dan juga waka PN-nya meminta jurusita untuk menjadi palang pintunya. Jadi menjadi jembatan antara kepentingan PN Depok dengan kepentingan PTKD yang memang ingin segera melakukan eksekusi untuk bisa dimanfaatkan dari lahan-lahan tersebut. Begitu kira-kira Mbak Fitri. Oke, baik Pak Abdullah, ini juga mengenai pengawasan kembali. Bagaimana kemudian Komisi 3 melihat peran KY, peran MA untuk pengawasan sehingga kemudian kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi misalnya? Ini selalu yang kita sampaikan, KY ini tidak punya kekuatan untuk masuk ke sisi yudikatif kan, hanya sisi etiknya. Saya sebagai Komisi 3 perlunya penguatan di Komisi Yudisial penting sekali, apalagi di internal. Internal kan ada Bawas, terus ada kepala PN yang bisa mengawasi panitera di bawah. Seharusnya. Padahal panitera itu pintu masuk yang disebutkan Mas Yudi tadi. Ini kan lucu, ya kan? Nggak logis lah. Dalam artian, sedangkan yang di OTT adalah kepala PN yang harusnya mengawasi panitera. Oleh karena itu, ini memang momentum betul kenapa Komisi 3 membentuk panja reformasi kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Kita mau lihat semuanya itu lemah di sistem pengawasan. Pengawasannya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan. Pera itu masuk berkas ke panitera, ya kan? Di situ. Nah, itu pintunya. Habis itu pas proses pengadilannya seperti apa, pasca putusannya seperti apa. Itu harus pengawasannya memang harus ketat dan melekat. Baik, Prof, sebetulnya ada tidak sih sistem deteksi dini untuk melihat putusan ataupun pola perkara yang mencurigakan? Ya, itu sebenarnya pertama saya katakan dulu ya, sistem pengawasan dan pembinaan secara internal di Mahkamah Agung itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 itu sudah ada secara berjenjang ya, antara atasan ke bawahan. Bahkan itu diperkuat dengan maklumat nomor 1 tahun 2017. Di sana ada satu penindakan tegas apabila bawahan tidak diawasi secara maksimal oleh atasan, maka atasan itu akan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan. Bahkan kalau secara administratif menurut PP nomor 94 tahun 2021 itu diberikan hukuman disiplin. Nah, jadi sebenarnya ini aturan-aturan ini sudah sedemikian rupa dibuat, tapi apakah sampai sekarang ini dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan? Nah, ini kita yang belum tahu ini. Anda sebagai hakim juga merasakan hal seperti itu? Artinya sangat sistem merasakan. sudah ada jadi tapi tidak berjalan? Ini formalitas. Seperti di pengadilan itu ada zona integritas tertulis termasuk di PN Depok saya lihat. Lah, semua orang tidak bisa melakukan korup. Tapi ternyata itu hanya lip service. Nah, ini yang harus menjadi perhatian memang buat pimpinan, mohon maaf ini pimpinan di Mahkamah Agung. Tadi ya kan? KY, sekarang MA. Kemudian itu internal ya. Jadi kalau memang ini konsisten dengan adanya Perma nomor 8 tahun
2016 dan maklumat nomor 1 tahun 2017 ini, ya itu diberdayakan, saya kira ini semua akan bisa merasa takut. Bahkan saya juga tegas di sini, kalau memang sudah dibina, diawasi, ada istilah kan dibinasakan. Jadi hakim-hakim yang akhirnya tidak mau sama sekali lagi, karena apakah kultur ini kan individu tadi ya. Baik. Sudah bermental baja, ini saya kira perlu. Ya, makanya di dalam rekrutmen calon hakim ke depan sebenarnya ini penting sekali saya katakan. Carilah hakim yang mempunyai panggilan hati nurani, yang takut akan Tuhan, berintegritas. Caranya bisa juga melihat daripada pengalaman, track record ya seperti itu ya. Rekodnya dari putusan-putusannya yang profesional begitu. Jadi tidak hanya karena mencari hakim di daerah karena nggak pernah dia misalnya menghadapi persidangan yang menarik perhatian. Setelah di kota Prof, dia saya akan ke Mas Yudi dulu. Baik. Nah, mengenai integritas hakim sendiri ataupun pola korupsi yang dilakukan oleh hakim, tadi dikatakan ada pengawasan sebetulnya dari internal sudah ada Bawas, ada KY seperti itu. Sistem sudah ada, tapi kemudian tidak berjalan. Ini artinya apakah dengan kondisi seperti ini pola koruptif akan terus berulang, Mas Yudi, walaupun kemudian kesejahteraan sudah dinaikkan dengan fantastis? Dalam teori korupsi itu kan banyak terjadi mengapa orang melakukan korupsi. Pengawasan lemah, ya, kebutuhan hidup, ya, sistem. Tetapi ada satu hal yang harus digarisbawahi, itu greed, rakus. Bahwa sebenarnya korupsi-korupsi yang terjadi ketika kewenangan yang begitu besar, ya, kemudian sifat yang rakus. Ketika sifat yang rakus, gajinya sampai miliaran pun sebulan tetap tidak akan mencukupi. Dan ingat bahwa dalam kasus korupsi, orang tidak pernah sekali melakukan korupsi, pasti sudah berkali-kali sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak langsung besar, ya, pasti dari yang terkecil. Ya, dan kemudian yang ketiga, nggak tiba-tiba begitu dia jadi pejabat, dia kemudian korup. Enggak, pasti dari pegawai bawah dulu gitu. Dia sudah melakukan korup. Jadi ala bisa karena biasa. Cara untuk memutus rantai seperti ini memang agak sulit. Apalagi ternyata mereka bertemu dengan kultur, kemudian dengan sistem yang sama. Sistem ekosistemnya itu ketemu. Ya, kayak ini kan dalam beberapa kasus ya, ekosistemnya ketemu. Ya, bagaimana mereka ternyata hakim sama hakim yang tahu hukum. Hakim ini adalah orang yang tahu hukum loh. Jadi mereka tuh paham bahwa ini nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi bahkan saya selalu mengatakan ketika misalnya sosialisasi anti korupsi ya kepada hakim agak sulit. Kenapa? Ya kita nggak ngajarin ikan berenang. Karena mereka sudah paham. Bahkan kemarin yang ketangkap di PN oleh kejaksaan gitu, teman-teman kejaksaan, hakim tipikor, ya kan, yang sudah paham ngelotok membahas tentang korupsi. Jadi artinya hakim tidak khawatir melakukan korupsi itu karena apa? Karena kewenangan yang begitu besar? Karena mental mereka udah teruji, itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi masalah iman. Ya, kedua iman gitu ya. Yang ketiga, tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, bertemu dengan lingkungan yang sama. Inilah ekosistem ya. Ekosistem. Mbak Fit, saya ingin menyoroti ya, mungkin MA juga melihat ini ya, bahwa kalau misalnya orang-orang bermasalah, toksit, berkumpul di tempat yang sama, ya kira-kira hanya orang toksit yang tahu tentang toksit, hanya koruptor yang tahu tentang koruptor. Itu bagi saya sangat berbahaya. Itulah misalnya pola rotasi, mutasi. Saya pikir gini, kalau kita bicara mengenai fenomena gunung es, ini tentu ada fenomena gunung es yang terlihat belum tentu sedikit dibandingkan yang tidak terlihat. Kemudian semoga ini menjadi kotak Pandora, ya, yang bisa membuka suatu kasus bahwa ini terakhir loh, jangan sampai ada KPN atau hakim-hakim berikutnya, karena gajinya sudah besar, dan paling penting adalah ini adalah harapan masyarakat, karena yang dilawan kalau saya lihat ini kan masyarakat melawan perusahaan PT, gitu kan, artinya keadilan harus ada di situ. Oke, bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, Prof. Sebentar, kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi. Saya akan ke Pak Budi kembali pada kasus PN Depok sendiri. Pak Budi, ini untuk Wakil Ketua Hakim PN Depok, selain menerima imbalan 850 juta rupiah, ini juga ada penerimaan gratifikasi senilai 2,5 miliar rupiah. Ini sebetulnya temuan KPK seperti apa, Pak Budi? Ya, Mbak Fitri. Jadi dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mendapatkan
data dari PPATK bahwa diduga ada penerimaan lain oleh saudara BBG, di mana penerimaan itu diduga berasal dari penukaran falas, ya, sehingga itu juga akan terus kami tracing, karena tentu kita akan berpadankan dengan profil yang bersangkutan, mengapa ada penerimaan tersebut. Dan ini kemudian tentu menjadi kanal pembuka bagi KPK untuk menelusuri, ya, jangan-jangan praktik seperti ini sudah terjadi juga untuk beberapa perkara lainnya, karena memang kami melihat penerimaan tersebut sejak 2025 sampai dengan 2026 ini angkanya mencapai 2,5 miliar. Tentu ini juga angka yang cukup fantastis, ya. Kita melihat bahwa ternyata seorang hakim, ya, selain tadi disebut oleh Prof. Gultom, ya, dengan gaji yang cukup besar, nyatanya masih tergoda juga untuk melakukan korupsi. Nah, dalam hal ini juga terkonfirmasi dengan adanya dugaan penerimaan gratifikasi tersebut. Nah, Mbak Fitri, kita bicara pengembangan perkara, tentu kita akan melihat dari dua sisi. Sisi PN Depok dan juga sisi PTKD yang merupakan ekosistem di Kementerian Keuangan. Artinya di PTKD ini sebagai sektor penerimaan negara, modus-modus markdown ini juga tentunya berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Karena badan usaha ini kan seharusnya ada begitu, ya, untuk mendapatkan pos-pos penerimaan dari PNBP misalnya begitu. Tapi dengan praktik-praktik demikian, maka kemudian akan mendegradasi penerimaan negara. Hal ini juga relevan dengan beberapa perkara lain dari peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, baik di pajak maupun bea cukai. Ini kan pos-pos penerimaan negara. Semuanya modusnya adalah markdown, artinya uang negara yang seharusnya bisa masuk ke dalam APBN karena adanya dugaan tindak pidana korupsi ini, maka kemudian terdegradasi. Nah, ini kemudian akan nyundul juga soal tax ratio untuk yang kasus pajak, kemudian untuk APBN secara keseluruhan kita bicara soal defisit fiskal. Nah, ini kan dampaknya cukup luas, sehingga kami berharap setiap penindakan perkara yang KPK lakukan menjadi momentum, menjadi pemantik untuk yuk kita sama-sama lakukan pembenahan. Jangan sampai kemudian ada kebocoran-kebocoran lagi. Kita benahi secara sistem, kita benahi secara individu. Dengan demikian kita bisa betul-betul secara serius meminimalisasi adanya celah, adanya tindak pidana korupsi. Begitu, Mbak Fitri. Baik, Pak Budi, kita akan kembali ke studio. Prof. Binsar, artinya mekanisme akuntabilitas seperti apa sih yang bisa membuat praktik suap, praktik korupsi ataupun gratifikasi menjadi resiko tinggi, bukan menjadi resiko rendah seperti saat ini, terutama untuk hakim? Ini yang pasti, ya, dengan tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, bukan hanya yang tertampar di sini wajah hakim seluruh Indonesia, tetapi wajah peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi risiko yang tertinggi di sini itu dengan adanya peristiwa penangkapan ini, kan ini otomatis mengurangi kepercayaan, trust dari publik, ya. Karena kepada siapa lagi sebenarnya pencari keadilan itu membawa persoalan hukumnya? Sesungguhnya bisa kalau perdata lewat arbitrase, tetapi kebanyakan kan di pengadilan. Tapi orang merasa pesimis, ini persoalannya. Kalau nggak ada sesuatu, pasti perkaraku nanti tidak akan berhasil. Saya juga dapat merasakan begini, Mbak Fitri. Seseorang pencari keadilan sudah menang di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, hingga PK, alias inkrah van gewich dela, putusan, mempunyai kekuatan hukum tetap. Wajarlah ini dilakukan permohonan eksekusi supaya segera dia menerima hak-hak dia. Akan tetapi ini kan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri setempat itu sebenarnya di tangan dia untuk mempercepat atau memperlambat
Oke. putusan itu. Kalau memang putusan ini mungkin karena ada masih upaya PK, boleh-boleh saja kalau memang itu dapat diterima akal. Tetapi persoalannya apabila ini hanya alasan modus untuk mendapatkan uang pelicin, ini sangat berbahaya. Karena itulah saya minta kepada pengawasan internal khususnya di badan pengawasan, mohon kiranya ini, mohon maaf ini segera mengaudit semua kasus-kasus eksekusi yang masih terhambat. Oke. Kenapa itu tidak dilaksanakan? Apa Oke. alasannya? Baik. Sehingga nanti para pencari keadilan bisa secepatnya ya menerima hasil apa yang sudah dimenangkan oleh dia. Oke. Jadi jangan sampai orang sudah meninggal dunia Oke. baru menerimanya. Oke, ke Baik, Pak Abdullah. terima Nah, kasih. ini mengenai perlu tidak ada audit menyeluruh terhadap pola penanganan perkara di Indonesia ataupun di pengadilan? Jangankan audit menyeluruh ya, semuanya pengawasan tuh harus kita lakukan, memperkuat internal dan eksternal. Saya bilang perkuat KY, internal juga harus di betul-betul SOP-nya seperti apa, dijalankan atau tidak. Itu kan kita juga sebagai DPR hanya bisa mengawasi. Nah, ini mendorongnya seperti apa, Pak Abdullah dari DPR? Sekarang kita lagi jalankan RUU jabatan hakim. Ya, kemarin kita panggil Mahkamah Agung, ketuanya yang hadir, beliau nggak hadir. Nah, ini kan dilema juga. Yang hadir siapa? Yang hadir dari Mahkamah Agung, sekretaris pengawas siapa lupa saya. Nah, ini kan dilema juga. Ketika ada kasus misalkan, kita kan nggak bisa manggil hakimnya. Kita hanya bisa merekomendasikan ke Mahkamah Agung bahwa terjadi masalah di sini, kan rekomendasi. Tapi nggak bisa intervensi dipanggil hakim, nanti dikira kita intervensi keputusan hakim. Gini Mbak, logikanya begini bagi kita, kurang apa kita? Dalam artian Pak Presiden sudah naikkan gajinya. KUHAP baru untuk menjaga independensi, untuk menjaga objektivitas hakim. Kita untuk penangkapan, penahanan harus izin Mahkamah Agung. Izin Mahkamah Agung, betul. Saking kita pengen hakim-hakim kita punya integritas. Biar tidak tertekan dengan semua eksternal ya. Tapi masih aja kayak begini gitu loh. Logikanya kan begini, ketika gaji dinaikkan 280%, harusnya bersyukur dong, alhamdulillah bersyukur. Sebelum itu pun banyak kok hakim-hakim yang belum dinaikin juga bagus. Menerima dan bekerja dengan baik tanpa dinaikkan gajinya, gitu kan. Berarti kan serakah. Kalau udah serakah Mbak, logikanya kebalik malah. Gaji gue naik 280% nih. Jadi pasar mafia peradilan jadi naik harganya. Nah itu jadinya logika. Jangan, itu makanya praduga. itu Praduga logika tak bersalah serakah. itu. Lah itu kan boleh saja logika seperti itu. Nah, ini logika sesat yang memang ketika memang orang sudah tersesat pada keserakahan. Oke, kembali pada mentalitas dan juga ekosistem ya Mas Yudi ya? Iya, betul. Iman, takut akan Tuhan. Oke, Mas Jadi Yudi. apakah kemudian tidak akan ada OTT lagi dan sebagainya? Saya pikir masih ada. Sekarang mereka paling hanya tiarap dulu sebentar. Memang kebutuhan gaya hidup dan rakus ini memang selalu menjadi batu sandungan dalam upaya kita mencegah korupsi. Kalau misalnya jadi orang-orang seperti ini ya memang harus ditangkapi, nggak cukup dengan pencegahan saja. Kalau pencegahan itu kan terhadap orang-orang yang baik dan mau berubah. Tapi kalau orang-orang ini tidak, mereka yang halal mau diambil, ya kan, yang haram pun diembat. Jadi semuanya menang banyak dia bahasanya. Tapi sekali lagi Mbak, bahwa tentu bersih-bersih peradilan ini tanggung jawab kita bersama. Dan juga yang menarik, saya berharap bahwa whistleblower di peradilan itu ada. Karena tadi saya katakan korupsi ini kan terjadi di ruang tertutup atau bahasanya di ruang gelap. Hanya mereka yang tahu. Itulah sebabnya maka whistleblower itu harus selalu disosialisasikan untuk melaporkan ketika misalnya ada suatu kejadian dan sebagainya. Dan tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Budi juga ya, bahwa kalau misalnya ini sudah dilakukan semua, ya memang penindakan adalah satu-satunya. Bagi saya penindakan atau penangkapan itu adalah metode kampanye yang efektif untuk memberantas korupsi di negeri kita. Oke, Bapak-bapak, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan langsung ke Pak Budi. Artinya untuk kasus ini next step ataupun langkah berikutnya pengembangan kasusnya akan seperti apa, Pak Budi? Ya Mbak Fitri, tentu kami akan fokus penyidikannya terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan kuatkan lagi bukti-bukti dari rangkaian penggeledahan dan tentunya nanti kami akan melakukan pemanggilan saksi untuk kita mintai keterangan, termasuk juga data-data lain yang telah kami peroleh seperti dari PPATK dan kami melihat dalam proses penanganan perkara ini beberapa pihak mendukung penuh upaya KPK baik dari MA yang juga memberikan izin terkait dengan penangkapan dan juga penahanan terhadap seorang hakim, PPATK yang memberikan data terkait dengan tracing keuangan dan juga KY yang berkomitmen untuk langkah berikutnya mengenai upaya-upaya pencegahan khususnya melalui fungsi pengawasan di sektor peradilan. Dan untuk masyarakat, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Ini menjadi kontribusi konkret terhadap pemberantasan korupsi dan jangan ragu jika memang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diketahui di lingkungan rekan-rekan, silakan dapat melaporkan secara langsung ke KPK. Kami akan proses, kami akan tindak lanjuti. Baik, kita ke Prof. Binsar, ringkas saja Prof. Binsar, setelah kesejahteraan ditingkatkan, artinya pendekatan seperti apa yang harus diperkuat terutama untuk menunjang integritas hakim itu sendiri? Iya, untuk mencegah jangan sampai terjadi keserakahan individualistis tadi. Ini hakimnya pertama harus saya katakan, tolong seluruh Indonesia perkuat iman, ya, dan takut akan Tuhan. Dengan sendirinya tindakan untuk melakukan nafsu untuk menerima berbagai godaan itu terhenti. Sedangkan secara lembaga, kiranya pihak pengawasan internal dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Judisial, mohon maaf ini tanpa menggurui, diperketatlah, jangan dilonggarkan, beri sanksi tegas apabila tidak melaksanakan Perma nomor 8 tahun 2016 dan maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 itu. Itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Terima kasih. Baik, Prof. Binsar. Pak Abdullah sendiri pertanyaannya sama dari Komisi 3 DPR RI seperti apa? Kalau Komisi 3 DPR RI yang pertama SOP-nya lah. SOP pengawasannya harus benar-benar dijalankan. Kedua, meritokrasinya. Pengangkatan atau mutasi yang memang hakim-hakim yang berprestasi. Ketiga, kalau usul dari saya, kita harus punya integrated oversight justice system. Jadi semua jadi satu, diawasi. Karena justice system kita kurangnya hanya di pengawasan sebenarnya. Ketika memang pengawasan itu betul-betul ketat dan dilakukan secara bersama, internal maupun internal akan itu jalan. Pengawasan diperkuat. Dari Mas Yudi sendiri bagaimana pandangannya? Ringkas saja Mas Yudi. Ya, ikan busuk itu kan dari kepala. Melihat beberapa kasus belakangan ini kan yang kena adalah kepala-kepala. Dan itu adalah di tempat-tempat yang memang jadi favorit. Ya, Jakarta, Surabaya, kemudian sekarang Depok. Artinya sistem rekrutmen untuk menempati ya posisi itu masih belum bagus di MA. Saya pikir kedepannya ya MA juga harus melakukan zero tolerance ya, bahwa bukan hanya berprestasi tapi juga berintegritas di tempat-tempat yang favorit tadi. Mas Yudi, Pak Abdullah, Prof. Binsar dan juga Pak Budi, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Pemirsa, di saat gaji dan tunjangan naik berkali-kali lipat, integritas seharusnya ikut meningkat. Namun jika korupsi masih menggerogoti tubuh peradilan, maka yang perlu dibenahi bukan hanya sistem tapi juga nurani dan moral. Tanpa langkah nyata, wajah peradilan kita akan tetap sama. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.